Hai semuanya, dalam video ini kita akan belajar cara menggunakan Mentimeter sebagai salah satu media presentasi interaktif yang tentunya bisa juga digunakan untuk melakukan survei secara online. Mentimeter ini cocok digunakan untuk meeting, pembelajaran maupun workshop. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah open web browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian lakukan pencarian dengan mengetik mentimeter.com. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard Mentimeter. Ada dua pilihan. Jika kamu sudah memiliki akun, maka kamu bisa langsung login. Namun, ketika kamu belum memiliki akun Mentimeter, kamu bisa klik sign up atau mendaftar. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk mendaftar. Ada melalui Google, Microsoft, Facebook, maupun melalui email. Nah, di sini saya sudah memiliki akun Mentimeter, maka saya akan langsung login. Oke, saya akan login menggunakan Google. Nah, ini tampilan dari Mentimeter. Ketika kita ingin membuat presentasi dengan Mentimeter, yang perlu kita lakukan adalah klik New Menti. Atau kita bisa juga start dengan AI ataupun import dari presentasi yang sudah ada. Namun di sini kita akan mencoba untuk membuat Menti dari awal. Kita klik New Menti. Nah, untuk membuat presentasi dengan Mentimeter ini ada 3 opsi yang bisa kita pilih, yaitu yang start from scratch atau kita buat dari halaman yang kosong, atau kita menggunakan template yang sudah ada, atau import dari slide. Ini bisa dari PowerPoint, dari Keynote atau PDF. Nah, kita coba membuat yang dari awal. Kita klik. Nah, ada beberapa pilihan pertanyaan yang bisa digunakan di Mentimeter. Apakah pertanyaan berupa multiple choice, open ended, ranking, guess the number, atau juga bisa juga word cloud, scale, Q&A dan sebagainya. Oke, kita akan mencoba membuat yang pertanyaan multiple choice terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membuat slide, jangan lupa untuk rename judul project, untitled presentation. Kita rename dengan presentasi yang akan kita buat. Di sini saya mencoba membuat evaluasi terkait pembelajaran online. Oke, setelah kita merename project, selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan sampul terlebih dahulu. Oke, untuk menambahkan sampul, klik new slide, kemudian kita bisa pilih yang bagian heading. Nah, selanjutnya kita ganti di bagian heading dengan slide dengan judul presentasi yang akan kita buat. Di sini saya membuat evaluasi pembelajaran online. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar dengan klik di bagian image ini. Kita klik pada bagian drag and drop image. Kita kemudian bisa mengupload gambar yang kita inginkan yang sesuai dengan presentasi yang akan kita buat. Kemudian di bagian layout kita bisa memilih letak gambar dan teksnya itu seperti apa. Oke, kita bisa klik salah satu layout yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat soal. Yang pertama saya akan membuat soal pilihan ganda.
kita bisa menambahkan opsi jawaban pada bagian option. Oke, kita sudah memiliki soal multiple choice. Kemudian kita bisa melihat di sini ada bagian visualization type. Kita bisa menentukan jawaban siswa itu akan tampil dalam bentuk apa, apakah bar chart, donut chart, atau pie chart, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih salah satu. Sini saya akan mencontohkan membuat dalam bentuk bar chart. Oke, kita sudah punya satu soal. Kemudian ketika kita ingin menambahkan slide, kita klik new slide again. Oke, kita cari bentuk soal apa lagi yang ingin kita buat. Oke, saya akan mencoba yang word cloud. Nanti jawaban siswa akan tampil dalam bentuk seperti ini. Semakin banyak kata itu ditulis oleh siswa, maka semakin besar tampilan kata tersebut. Oke, kemudian kita tambah ke soal yang lain lagi. Kita akan mencoba menggunakan soal dalam bentuk skala. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 soal evaluasi untuk melakukan evaluasi terkait dengan pembelajaran online. Nah, setelah menambahkan soal ini, kita bisa melakukan pengaturan untuk menyesuaikan tema. Oke, kita bisa memilih tema mana yang sesuai dengan presentasi yang akan kita buat. Ada beberapa opsi tema yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih salah satu tema yang kita inginkan. Oke, kita sudah menentukan tema. Selanjutnya, presentasi yang telah kita buat sudah siap digunakan. Kita dapat share kepada pengguna lain dengan membagikan link maupun QR code. Nah, di sini kita bisa menentukan presentasi yang kita buat ini mau berlaku dalam waktu berapa hari, apakah 2 hari, 7 hari, atau 14 hari. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari Mentimeter yang free ini, yaitu dia hanya terbatas pada 3 opsi ini. Tidak ada pilihan waktu yang lainnya. Oke, kita bisa copy link atau QR code, kita bagikan melalui WA, melalui email, dan sebagainya agar bisa digunakan oleh partisipan. Oke, di sini slide presentasi kita siap digunakan oleh peserta ataupun partisipan. Oke, yang perlu kita lakukan adalah klik present untuk mempresentasikan slide presentasi ini agar bisa digunakan. Kemudian kita akan menunggu partisipan untuk join ke dalam evaluasi ini. Mereka dapat join melalui beberapa cara, yaitu join@menti.com dengan menambahkan kode ini ataupun dengan link atau QR code yang telah kita bagikan sebelumnya. Oke, kita akan menunggu jawaban dari siswa masuk ke dalam presentasi ini. Oke, untuk membuat siswa melihat soal, kita harus klik bagian next slide karena tampilan ini akan dilihat oleh siswa di gadget mereka masing-masing. Ketika kita menggeser soal, maka soal yang lain juga akan terlihat di gadget siswa ataupun partisipan. Nah, sudah ada salah satu jawaban siswa. Ini adalah contoh salah satu jawaban yang muncul ketika siswa menjawab pertanyaan yang kita berikan.
Nah, ini salah satu contoh respon siswa yang akan muncul ketika kita memberikan soal dalam bentuk word cloud. Oke, semakin banyak jawaban yang diberikan oleh siswa atau semakin banyak siswa yang join dalam kuis ini, maka semakin banyak juga kata yang muncul dalam tampilan ini. Oke, yang perlu kita ingat adalah semakin banyak kata tersebut ditulis oleh siswa ataupun partisipan, maka dia akan tampil dalam bentuk yang paling besar. Nah, ini contoh respon siswa ketika diberikan soal dalam bentuk skala. Kita akan bisa melihat dalam jumlah siswa itu berapa banyak yang menjawab sangat puas, netral, maupun sangat tidak puas. Sehingga sangat bagus digunakan untuk melakukan evaluasi agar dapat memahami pengalaman siswa terkait penggunaan teknologi maupun pembelajaran dengan online. Oke, sekian tutorial cara menggunakan Mentimeter. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.